Good morning, class. Morning. Okay. Last week kita udah belajar tentang apa? Introduce self atau self introduction. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, before we start our lesson today, it will be better if we are praying together. Okay, finish. Okay, are you ready for study now, guys? Yes. Yes, oke, semangat sekali ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Miss akan cek attendance list. Oke. Adi Saputra. Dev. Ya. Faris Laksmana Putra. Oke. Ian Hernando. Ya. Tika Damayanti. Hadir. Ya. Oke, hadir semua ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Kira-kira ada yang tahu naratif teks itu apa? Belum. Belum? Rika tahu? Belum. Oke. Oke, jadi Miss akan menjelaskan ke kalian tentang teks naratif ya. Teks apa? Naratif. Oke. Oke, jadi teks naratif itu sebelumnya Miss akan membagikan kepada kalian sebuah cerita teks naratif ya. Nih, Ibu bagi ke kalian satu-satu. Oke. Iya. Oke. Nah, coba kalian lihat cerita tersebut ya. Jadi di situ Miss sudah menuliskan bagian-bagian dari teks naratif. Oke, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu ya. Teks naratif itu apa? Tapi sebelum itu Miss akan menjelaskan ke kalian apa itu teks naratif ya. Nah, Ibu akan menuliskan di sini.
Jadi setelah Miss ya, narrative text Narrative text is kind of is kind of text to text to retell retell the story the story past tense. past tense. Past tense. Past tense. Ya. The purpose The purpose of the text of the text is is to to entertain entertain or or to to amuse among the readers the readers or or listeners listeners about about the story. the story. Ada yang paham? Ada yang bisa mengartikan? Nah, Jadi ini nggak pada tahu artinya ya? Ya. Nah, oke. Baiklah, kita artikan bareng-bareng ya. Narrative text narrative text adalah adalah jenis jenis teks teks untuk menceritakan untuk menceritakan sebuah cerita masa lampau. masa lampau. Past tense itu adalah masa lampau. Kemudian tujuan dari Tujuan dari teks adalah teks adalah untuk menghibur untuk menghibur pembaca membaca atau pendengar atau pendengar tentang tentang cerita cerita tersebut. tersebut. Jadi intinya teks naratif itu adalah sebuah jenis teks ya. Kemudian tujuan dari naratif teks itu tersendiri adalah untuk menghibur. Untuk menghibur siapa? Si pembaca dan pendengar. Oke. Kemudian di teks naratif itu ada struktur naratif teks. Struktur apa? Narrative text. Teks ya. Jadi di struktur naratif teks itu ada tiga ya. Bahkan ada empat. Oke. Di situ sudah dijelaskan ya, sudah dituliskan ya apa aja ya. Jadi yang pertama itu ada apa? Orientation. Ya. Yang kedua ada apa? Complication. Ya. Yang ketiga, Resolution. ya, resolution. Oke, yang kedua ada complication. Yang ketiga ada resolution. Dan yang terakhir ada reorientation. Reorientation. Nah. Oke. Jadi kita jelaskan satu-satu ya. Miss jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama itu adalah orientation atau orientasi. Oke. Jadi orientasi ini biasanya itu tuh berisi tentang pemeran para tokoh, kemudian tempat kejadian, waktu kejadian, kemudian biasanya itu tuh berisi tentang kalimat pertanyaan tentang what, when, where, dan why. Ya. Kemudian yang kedua ini ada complication atau komplikasi ya. Oke. Jadi di dalam complication ini biasanya itu tuh berisi tentang permasalahan dari cerita. Permasalahan dari cerita atau konflik atau apa? Konflik ya.
Yang kedua yaitu tentang complication atau Komplikasi. Nah, jadi complication ini biasanya isinya itu tentang permasalahan dari cerita atau konflik dari cerita tersebut. Ya, konflik ya. Kemudian yang ketiga itu yaitu resolution atau resolusi. Resolution ini adalah berisi tentang biasanya solusi dari permasalahan tersebut, dari cerita tersebut ya. Kemudian yang terakhir ini ada reorientation atau reorientasi. Reorientation ini biasanya berisi tentang dari akhir cerita, happy ending atau bad ending gitu ya. Biasanya kan kalau cerita itu kan yang terakhir sendiri tuh berisi tentang apa? Kisah tersebut ya, berakhirnya itu tuh bahagia atau sedih ya, atau yang lainnya seperti itu. Oke, ada yang do you understand guys about this material? Yes. Yes. Okay. Do you have any question No. for me? Ada yang mau bertanya atau kurang paham boleh ya, tanya ke Miss, silakan, jangan malu-malu. Oke, coba Miss pengen kalian baca satu-satu yang arti dari teks penjelasan dari teks naratif. Satu-satu ya. Coba Rika maju, baca. Yuk. Nanti kalau nggak bisa Miss bantu. Ayo, sini maju, baca. Artinya, Miss. Enggak, baca aja baca. Ya. Berdiri situ. Oh, nah coba baca. Narrative text is king of. Kind. Is kind. Ulang ya, Miss. Ya. Narrative text is kind of text to Retell retell the story past tense. ya. The purpose of the text is to entertain or to Amongst most the leaders leader of listeners about the story. Oke, thank you Rika ya, bagus. Aris. Kemudian coba Mas Adi maju buat baca ya. Baca aja Mas, nanti kalau nggak bisa Miss bantu ya. Coba sini maju agak sana ya. Oh, coba ya, coba. Narrative text is kind of text to retell the story past tense. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers of listeners about the story. Ya, makasih Mas. Bagus ya, good. Oke, jadi paham ya dari penjelasan teks naratif ya. Oke, jadi coba kalian lihat kertas yang udah Miss bagi, cerita yang udah Miss bagi ya. Nah, oke kita baca bareng-bareng ya. Ikutin setelah Miss ya. The legend of the Crusader ceremony. Artinya tahu? Tahu? Apa? Legenda Kesodo. Salah, udah benar. Legenda upacara Kesodo. Apa? Legenda upacara Kesodo. Ya. Once upon a time, Once upon a time, a Mount Bromo, Mount Bromo, it's Java, it's Java, there was there was a couple a couple living there. living there. Ya. Jadi dulu di Gunung Bromo itu di Jawa ada sepasang suami istri yang tinggal di sana. Nah, The new couple the new couple want
wants to have to have a child. a child. Nah, pasangan baru itu ingin mempunyai sebuah bayi. Kemudian, they had married They had married for a long time, for a long time, but they but they had had got a baby. got a baby. Jadi mereka itu udah menikah lama, tapi belum mempunyai seorang keturunan, ya, atau seorang baby, seorang bayi. Every time Every time they prayed they prayed to the God, to the gods, asking asking for a child. for a child. Jadi setiap waktu mereka itu berdoa kepada Tuhan agar diberikan sebuah anak, sebuah bayi. One day One day there was a loud there was a loud voice in the sky voice in the sky when they when they were were praying. praying. Jadi suatu hari ada suara nyaring di langit ketika mereka sedang berdoa. You are going to born You are going to born a baby, a baby, and later and later you will birth you will birth to many to many children. children. But But I have a I have a requirement requirement for for you you to obey. to obey. If you really If you really want to have want to have children, children, said the voice. take the voice. Oke. Jadi di langit itu ada suara seperti ini. Anda akan melahirkan seorang bayi dan kemudian Anda akan mempunyai anak yang banyak, gitu ya. Tapi aku mempunyai satu syarat untuk kamu patuhi. Jika kamu benar-benar ingin punya anak, kata suara itu, ya. Wherever Wherever you ask, you are, my Lord, my Lord, the couple the couple answered, answered, we will we will do it. do it. Jadi si pasangan ini menjawab, apapun yang Anda minta, Tuhanku. Pasangan itu menjawab, kami akan melakukannya. Oke. Kemudian, you must You must sacrifice sacrifice your first your first son for son for the gods. the gods. Oke. Jadi kemudian suara itu menjawab, Anda harus mengorbankan putra pertama Anda untuk para dewa. Nah, jadi si pasangan tadi itu, pasangan suami istri tadi itu menyetujui yang di syarat yang diberikan kepada suara yang ada di atas langit. Ya. Kemudian, nah nih complication-nya di sini nih. Ya. The couple agreed The couple agreed to sacrifice to sacrifice their first their first son son in the time in the time that was that was asked asked by the voice. by the voice. And then And then the wife the wife got pregnant got pregnant and gave and gave birth birth to to a son. son. Oke, jadi pasangan itu setuju untuk mengorbankan putra pertama mereka dalam waktu yang diminta oleh yang suara tersebut, ya. Kemudian habis itu sang istrinya hamil dan melahirkan seorang putra, nih, pregnant and gave birth to a son. Kemudian bayi itu tumbuh menjadi seorang yang tampan, jadi pria yang tampan dan terpelajar. Nih, the baby grow up into a handsome tall man, ya.
Kemudian anak laki-laki tersebut diberi nama Kusuma, ya. Nih, he was named Kusuma. Jadi namanya itu Kusuma. Kemudian the couple The couple love Kusuma Love Kusuma very much. very much. The wife gave The wife gave birth birth to 11 to 11 more more children children after after Kusuma. Kusuma. Nah, jadi pasangan itu tuh sangat mencintai putranya tersebut yang bernama Kusuma. Kemudian sang istri itu istri tersebut atau ibunya Kusuma itu hamil lagi ya, mengandung lagi dan melahirkan 11 anak. Akan tetapi, and then they forget, They forget. they promise They promise to sacrifice to sacrifice their first their first son son to the God. to the God. Nah, jadi akan tetapi mereka itu melupakan janji mereka untuk mengorbankan putra pertama mereka itu kepada dewa. Nah, di sini nih permasalahannya atau complication. One day, One day, the volcano the volcano erupted. erupted. Before that, Before that, there were there were series series of of earthquakes earthquakes followed followed by thunders by thunder in the sky. in the sky. Jadi suatu hari di gunung Gunung Merapi itu meletus ya. Sebelumnya sebelum terjadinya meletus itu ada serangkaian gempa bumi yang diikuti oleh guntur dari langit. Mungkin itu kemarahan dari para dewa ya. Kemudian the sky was very dark The sky was very dark, as if it as if it was going to fall Was going to fall down. down. Jadi langit-langit itu mulai gelap, kayak mau runtuh gitu ya, gelap dan seperti akan runtuh. On the next accusation, On the next accusation, here here was a voice was a voice in the sky, in the sky, reminding reminding the couple the couple about about their promise. their promise. Nah, jadi pada berikutnya itu tuh ada suara dari langit ya, ada suara dari langit mengingatkan kepada pasangan tersebut tentang janji mereka ya. Kemudian the couple was very afraid, the couple was is very afraid, but they just but they just couldn't put down sacrifice sacrifice their beloved their beloved son son Kusuma. Kusuma. However, However, because because the the earthquakes earthquakes and the thunders and the thunders were becoming were becoming more more and more and more horrifying, horrifying, Kusuma Kusuma could not put down let his let his family family and all and all the people the people in the village in the village die. died. Nah, jadi ini pertanyaan the couple was very afraid ya. Oke, jadi pasangan itu tuh sangat takut gitu ya, sangat takut karena mereka itu tidak bisa mengorbankan putranya tersebut yang bernama Kusuma ya. Namun karena gempa bumi dan semakin mengerikan, Kusuma tidak bisa membiarkan keluarganya dan semua saudara-saudaranya itu mati.
Oke, so nih penyelesaiannya atau reorientationnya ya. Kusuma Kusuma knew knew the situation, the situation the situation. Then he said to said to his parents, his parents, I would I would sacrifice sacrifice myself myself in order in order that our family that our family and all the people and all the people in our village in our village will will live live in peace. in peace. Jadi Kusuma itu udah tahu ya akan situasinya yang akan terjadi. Lalu dia berkata kepada orang tuanya, saya akan mengorbankan diri saya agar keluarga dan semua orang di desa kami akan hidup damai. Kemudian for the next time you all have to sacrifice animals animals and crops and crops to the gods. to the gods. Then he jumped Then he jumped into into the character the character of the volcano. of the volcano. Amazingly, Amazingly, the earth the earth quakes quakes and the eruption and the eruption stopped started at at once. once. Oke, jadi Kusuma bilang, Anda semua harus mengorbankan hewan dan juga tanaman kepada para dewa. Kemudian dia langsung terjun atau lompat ke bawah gunung Merapi. Hebatnya, gempa dan letusan bumi tersebut hilang atau berhenti seketika. Kira-kira kalian paham nggak dengan materi yang barusan kita pelajari tentang Paham. Paham. Oke, jadi kalau paham, Miss akan memberikan kalian sebuah tugas ya, tapi ini tugas kelompok ya. Kita kan tadi sudah mengartikan teks ini ya bareng-bareng ya. Nah, tugas kalian adalah mengartikan kembali cerita ini, kalian garis bawahi, kemudian kalian artikan, tuliskan artinya itu di atasnya. Misal, seperti kalimat ini ya. Misal, past tense. Nah, ini ya, past tense. Nah, nanti kalian tulis atau garis bawahi atasnya ke bawahnya boleh. Nanti kalian tulis masa lampau. Nah, gini, paham? Paham ya? Kalian artikan kelompok. Nah, dibagi dua, jadi kelompoknya dua orang ya. Yuk, mulai ya. Kalau misalkan ada arti yang kalian belum paham atau kalian nggak ngerti, boleh tanyakan ke Miss. Tapi jangan tanyakan semua ya. Yang kalian benar-benar nggak ngerti aja. Jadi yang ini yang soal 3 ini dibilang. Nah, untuk bawahnya itu kan ada soal ya, ada 3 soal, ada essay. Nah, itu tugasnya individu. Jadi kalian sudah mengerjakan yang ini, yang mengartikan yang kelompok yang tadi ya, tugas kelompoknya. Kalian mengartikan cerita tersebut. Kemudian untuk tugas individunya, kalian mengisi esai yang ada di bawah cerita tersebut ya. Yo.
Ada yang tahu arti dari sacrifice? Ada yang tahu? Sacrifice? Enggak, Miss. Oke, jadi sacrifice ini Miss kasih satu aja ya. Sacrifice. Jadi sacrifice itu adalah artinya mengorbankan. Mas Adi bisa? Bisa. Push ya. Kalian artikan saja. Kalau misalkan ada yang susah, kalian lingkerin aja nggak apa-apa ya. Tugasnya kelompok ya, ayo Ian dibantu temannya. Nah, kan tugas kelompok, jadi kerjanya bareng bareng. Jangan cuma satu ya yang kerja ya, harus bareng bareng. Nanti kalau ada yang mengadu, Miss, si Paris tidak ikut kerja mengerjakan Miss, gitu. Nanti Paris nggak dapat nih. Nah, ya. Miss nggak akan berikan nilai. Mandi sama Tuhan. Ex Java itu apa, Miss? Java itu Pulau Jawa. Atau Jawa Timur. Nerwo. Masih itu suara. Ini di sky, jadi atas. Kalian artikan paragraf yang pertama saja. Yang once upon a time itu sampai you much sacrifice your first son for the gods, ya, sampai itu aja. Nggak usah diartikan semua. Kemudian kalian lanjut untuk tugas individunya yang menjawab esai yang di bawahnya itu ya. Udah, Miss. Sudah? Ya. Rika sama Ian sudah? Belum, Miss. Belum ya. Miss, Ya? ini yang artinya Yang mana? yang apa tadi? Oh, every time they pray it,
Apa? Yang mana yang mau tanyakan? Ya itu. Yang prayed. Prayed itu adalah berdoa. Bentar ya Mas Adi, coba Mas Adi tuh dikoreksi lagi ya. Artinya dipahamin lagi. Ayo Pak Aris bantuin ya. Udah Miss. Sudah? Rika udah? Udah ya. Coba tolong Mbak Rika diambil buat kumpulin di sini ya. Semuanya dikumpulin ya. Ya, makasih ya. Oke. Miss akan koreksi dulu sebentar. Selagi nunggu Miss buat mengoreksi punya kalian, bentar Miss akan menuliskan esai itu dulu. Esai ya, untuk kalian kerjakan. Mbak Tika boleh pinjam pulpen pasti ya. Ulangi kayak ini. Ya, makasih ya. Oke. Miss akan koreksi dulu sebentar. Selagi nunggu Miss buat mengoreksi punya kalian, bentar Miss akan menuliskan esai itu dulu. Esai ya, untuk kalian kerjakan. Mbak Tika boleh pinjam pulpen pasti ya. Oke, ini Miss bagi ke kalian. Mbak Rika tolong bagikan ya. Yang tulisannya banyak bawa sini Mbak. Ya ini ya. Silakan bagikan.
Okay, guys. Do you understand ya about this material today ya? About the narrative text ya. Narratif apa? Narrative text. Oke. Understand ya? Paham ya semuanya ya? Oke. Do you enjoy guys this material? Happy nggak? Happy. Happy. Good. Okay. That is for the discussion today ya. Hopefully buat yang belum paham atau mungkin belum terlalu paham banget, you can learn more ya about this material di rumah. Kalian pelajarin lagi, kalian baca lagi, kalian pahami lagi ya di rumah biar kalian paham. Kemudian tetap semangat ya di rumah, jangan males buat belajar. Oke. Okay, so guys, I think enough for today. Okay, before we end this lesson today ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, let's pray together. Finish. Okay. Finish akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.